ada jadi belum ada obat sama sekali ya. Itu kalau pasiennya hidup. Kalau pasiennya tidak sadar, bicara sama keluarganya. Keluarganya, Bapak Ibu perkenalkan saya Dokter Umi yang berjaga hari ini. Ini keluhan bapaknya, kenapa, sejak kapan udah sadarnya onset, sejak kapan tidak sadarnya, sejak kapan makanan tidak masuk. Terus kita jelaskan indikasi. Mana jelinya? Jeli Di sana dong. Terus kita jelaskan indikasi, Bapak ini pasien sudah 2 hari tidak sadar, 2 hari juga belum masuk makanan. Jadi mau tidak mau kita harus masukin makanan dengan cara memasang selang. Kita sebutnya NGT. Dari keluarga apakah bersedia Bapak? Bersedia. Jadi ada 2. Ini keluarga besar. Jadi ada 2, pasien sadar dan pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, evakuasinya terhadap pasien keluarga pasien. Kita lanjutkan. Mulai dari awal. Lanjut ya Kak. Mulai dari awal kan tadi cuma contoh aja. Langsung aja. Iya boleh. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya dokter yang berbeda pada Pak Akmal usia berapa? 60. Nah, Bapak Akmal keluhannya apa Pak? Sama Susah Jadi ece-ecenya jadi mesti tanya apa aja? Coba. keluarganya. Pasiennya juga harus kooperatif. Ayo sini tanya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya dokter Akmal yang berjaga pada bagian ini. Sebenarnya dengan Ibu siapa? Dengan Umi dong. Ibu Umi keluhan umur usianya berapa? 22 tahun. Keluhannya apa itu? Ya, jadi gini dok, saya tuh 3 hari terakhir ini rasanya meradang di leher saya. Jadi 2 hari atau 3 hari terakhir ini saya sulit menelai. Jadi low intake bahasa medis ya. Jadi makan dan minum saya juga berkurang. Dan sekarang saya jadi lemas. Enaknya gimana ya dok? Baik, kalau gitu kita pasang selang aja ya. Oh, berarti makan saya melalui selang Ya, ya dok? makanya mulai selang nanti Bu. Kita sebutnya gitu. Oke boleh. Boleh Bu? Sulit menelan dok. Wah ini sulit menelan. Tiba-tiba sulit menelan. Kita menyiapkan alat dan bahan. Insya Allah tidak lah. Jadi sebagai pasien juga harus kooperatif, apalagi sebagai Minta plester teman-teman. kalau pasien salah agresi. Ada yang aku juga boleh. Oke, terima kasih. Sibuk banget dan sebelah kenapa sih? Kenapa sih iri aja? Yang udah selesai itu bantuin tuh, motong-motongin kayak Baik Ibu, jadi nanti selangnya kita masukin dari hidung menuju ke lambung Ibu. Tujuannya supaya tadi kan Ibu istilahnya kurang makan minum. Jadi nanti kita kasih makan dan minumnya dari hidung. Oke boleh. Pakai bungkus sedia? Boleh dong. Kemudian saya akan melakukan pemasangan NGT. Yang pertama saya akan memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi. Dimana kalau ada lesi saya akan memilih lubang hidung yang sebelahnya. Baik, lanjut saya akan mempersiapkan pipa nasogastrik. Kemudian saya akan mengukur panjang pipa yang akan digunakan dari setengah antara procesus sigmoideus dan umbilicus sampai ke hidung, lalu memiliki 30 cc baru kedengarannya. baik, lanjut saya akan menambahkan bagian yang sudah diukur. Yang benar dong. Lalu saya akan memasang tabung nasogastrik kepada pasien. Yang pertama-tama saya akan ada ini. Bapak pakai aja bekas, bengkok nanti bang. Kasih lubrikan dulu. Baik, saya akan mulai pemasangan. Nelan. Pak coba nelan ya Pak. Jangan menelan. Jangan menelan. Minta menelan. Jangan menelan gimana mas? Kok jangan menelan? Jangan sekali aja.
Pak, telan ya Pak. Ditelan, jangan diminta untuk ditelan. Kok jangan menelan. Nggak masuk. Mas ya Pak. Ini sebaiknya saya masukin selang ke hidung, Bapak bantu menelan terus-terusannya, Pak. Terus ngomong, Pak ya. Telan ya Pak. Telan lagi Pak. Baik, bagus Pak, telan Pak, lagi Pak. Karena gini lahir kenapa? Ayo Pak, Oh, ya. oke sedikit lagi Pak. Karena itu kan masih kan. Kan ada Dipasir. refleks Ya Pak, muntah telan pasti. lagi Pak. Nah, telan lagi Pak, sedikit lagi Pak. Telan. Aku yang muntah. Nah, jangan jadi dokternya dulu. Kira-kira berapa bulan? Tadi umurnya udah sampai mana? Sesuai ukuran tadi. Segini. Bohong. Dirasain Bapak Akmal. lihat dari tadi dicoba. Iya, bukan karena itu Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes dengan menggunakan spek 50 cc. Lalu saya akan memasukkan udara sebanyak 10 cc. Leher kalian ya. Oke. Ini lagi ya, Kak. Jadi agak panjang, terlalu pendek ya teman-teman. Ini kiri lah, ini baru nggak cepet, nggak selamat itu. Pulang. pas dulu baru tarik. Harus susah. Belajar. Nggak apa-apa. Kedengaran? Kiri. Tolong nggak? Kayaknya enggak deh tadi. Jangan videoin terus, kerjakan. Semua aku yang ngecek ya, banyak kali kerjaan aku di bulan ini. Habis ini. Engkau lah. Aku video ini. Ini ke karakter tuition. Balik lah. Jadi kalau sebenarnya seperti lurus, ini sebelah sini itu dari ini ke bawah itu terlalu jauh sebenarnya kan. Epigasinya kan sebelah sana, jadi ini agak panjang. 5565 berarti kayak gitu ya. Nanti kalian tinggalin aja 5565 lah. Karena memang panjang dari esophagus sampai ke dari mulut, dari hidung sampai dari mulut sih kalau sampai ke gaster itu sekitar 60. Apa? 5565 aja, tapi ini kan dari hidung kan, jadi lebih panjang kan, belakang kan. Kalau dari mulut sih 50. Terus tadi apa? Kalau 30 cc anginnya kedengeran. Jadi nanti kita ganti 30 cc. Oh. Aku mau mandi nih. Antri lah. Buat antrian lah, buat antrian. Ini berapa hari? Kalau selangnya maksimal kita pasang 14 hari. Terus kita lihat kondisi Bapak ya, Pak. Kok tahu? Saya dong. Atau kalau dimasukkan makanan ada sisa makanan yang keluar. Kalau kita lagi memasukkan makanan, itu ada makanan yang keluar dari si hidungnya ini, dari selangnya. Ada
mengurangi makanannya itu berarti ada tekanan. Berarti itu ada residu. Kalau ada residu, berarti pengosongan lambungnya nggak bagus. Artinya bisa jadi cairannya itu terlalu berlebihan yang dimasukkan, atau memang buang air besarnya belum lancar setiap hari, khususnya tuh gerakannya terlalu lama. Jadi kalau misalnya seperti itu langsung tuh menghubungi tenaga kesehatan atau perawat terdekat. Ya. Atau kalau kita masukkan makanan itu keluar lagi gitu, ya. Atau pas masukkan kok keras, nah itu lebih baik jangan diberikan, lapor dulu sama tenaga kesehatan. Walaupun kurang dari 14 hari. Terima kasih dok. Habis tindakan itu penting. Jangan langsung. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Muhammad Farmaji yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Langsung aja. Iya. Ini kalau nggak tahu ya, kalau misalnya kami biasanya ini tuh nggak usah dibaca, menyapa izin Pak, selamat pagi, saya Dr. Lina yang menjaga hari ini, izin dengan Bapak siapa, umurnya berapa Pak? Kalau misalkan umur kadang udah tua itu nggak usah ditanya, cuma tanggal lahirnya ditanya. Terus Bapak keluhannya apa, udah sejak kapan? Jadi yang dibaca itu nanti pas yang mau mempersiapkan alat sama pemasangan nasogastriknya gitu. Oh gitu. Jadi ini dengan Bapak siapa, tanggal lahirnya berapa Pak? Nah itu kita nanyakan, sorry Pak. Keluhan utamanya sekarang Bapak apa Pak yang Bapak rasain sekarang? Susah menelan, belum makan 2 hari gara-gara jadinya. Nah itu Bapak sebelumnya ada pernah periksa ke dokter lain Pak? Terus mungkin disebutin sama dokternya ada tumor di esofagus atau di saluran makan Bapak mungkin Pak gitu. Tidak ada nanti. Nah, kita persiapkan alat dan bahan. Dok, jangan marah-marah dok. Nah itu kita menjelaskan indikasi pemasangan NJT. Jadi Bapak kita akan memasangkan nasogastric tube. Jadi itu tuh saluran buat masukin makanan ataupun ngeluarin cairan di lambung Bapak. Nah karena kan tadi Bapak belum makan 2 hari ya Pak ya. Nah jadi indikasinya seperti itu. Setelah itu prosedurnya nanti Bapak akan dimasukkan tabungnya lewat hidung. Terus juga nanti mungkin sedikit tidak nyaman, pastikan ya Pak ya, mohon maaf. Terus juga nanti saya akan pesankan plester, kurang lebih seperti itu prosedurnya Pak. Nanti Bapak bantu dengan menelan ya Pak ya, supaya lebih mudah masuk selangnya nanti. Setelah itu kurang lebih seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak, boleh. Bapak lebih nyaman berbaring atau duduk? Berbaring. Nah itu kita mencuci tangan dan memasang handphone. Ada lagi. Oh, habis waktunya nih, habis. Kita memeriksa lubang hidung terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini hidungnya apakah ada lesi atau tidak. Kita udah sebelah kanan, kita ada lesi sebelah kiri. Setelah itu kita menyiapkan lipat. Kita lipat terlebih dahulu bungkusnya, akhirnya setelah itu kita siapkan. Lalu mengukur panjang pipa. Itu dilakukan dengan pengukuran. Nah, pengukurannya dari posisi sudutnya dan kita ambil titik tengahnya, lagi seperti ini, lalu di lambung, lalu meningkatkan
Yang itu aja yang udah temennya pakai aja. Maksudnya dari tadi temennya gitu. Ya, terus saya pukul. Enggak ini. Tadi sudah 65 memasukkan hidung pipa melalui ujung hidung meminta pasien untuk melakukan penelan. Oke Bapak, jadi saya akan mulai memasukkan selangnya. Nanti Bapak tolong bantu menelan ya Pak ya. Pak ya. Jangan batuk ya Pak. Terus menelan. Jangan batuk. Menelan Pak. Pelan. Iya bagus. Masih jauh. Terus Pak. Menelan. Menelan Pak. Sebentar lagi Pak. Pak bagus. Udah. Sip. Oke, setelah itu kita apa ini? Masuk lagi. Kalau itu kan 65 batasnya, jadi benar sampai 65 itu ya. habis. Ya, sampai 65 di sininya. Jangan di sininya masih 65. Berarti kan udah sampai 65, sininya sampai 65. Oh iya, kita akan uji apakah selang NGT sudah masuk ke Ambil dulu udaranya. 30 kayak. Iya. Udara ya Pak, mengecek apakah kita masuk Ini gini deh. Itunya nggak usah dulu. Nah, biar gampang. Jadi biar cepat. Didorongnya pakai ini aja. Soalnya kalau ini kan kita kan gemetar ya. Jadi tadi dicek sudah masuk ke lambung dan didebatkan bunyi push. Setelah itu jika tidak Yang belum siapa itu kan udah belum. jika tidak didapatkan bunyi push, boleh kita kembali dimasukkan lagi dan disesuaikan bunyi pushnya. Setelah itu kasih Itu terlalu pendek nggak? Iya, dari tadi depannya. Terlalu pendek. saya pas les dan belum biar pas. Aduh. Kami udah nggak lepas. Ini kependekan Pak, maaf ya perawat ini. Ngelain Iya lah dok, masa kita yang Dok, jangan. Ih, kamu tahu aja. Di rumah sakit kita lebih bawah daripada klinik servis. rasanya Koas itu di bawah. mengalirkan udara ke kantong Di bawah. Itu kan sebenarnya untuk melihat ada resiko atau tidak. ini Kapas itu kalau kapas ini kapas. Ini kapas. Itu biasanya nggak tahu ya. Apa itu? Soalnya biasanya itu untuk antiseptik aja. ya jadi sudah selesai Bapak prosedur pemasangan NGT-nya kita kasih nanti
Jadi ini tuh maksimal dipasang 12 hari. Tapi kalau kurang dan memang sesuai boleh dibuka gitu kata dokter, nanti Bapak kontrol boleh dibuka. Tapi maksimalnya 12 hari. Tapi 14 hari. Kalau Bapak nanti atau edukasi juga ke keluarga pasien, kalau nanti ada keluar makanan yang dimasukin lewat NJT ke selangnya, masuk lagi ke sini naik, nah Bapak cepet-cepet cari rumah sakit, klinik terdekat lah gitu, biar nanti dilakukan perawatan kembali oleh tenaga kesehatan Pak. Kurang lebih seperti itu, rapikan alat dan bahan. Ini dari yang sebelumnya videonya. Iya. Bapak, terima kasih. Semoga sehat selalu Bapak.